Jadi habis dari mana, Bro? Habis latihan tadi bos. Oh. Ini kan kita mau pasca. Iya. Jadi kalau biasanya kita membuat semacam atraksi, tapi karena ini pandemi kan Iya. harus sifatnya online. Iya. Jadi kita latihan buat rekaman, baru nanti akan dibuat secara virtual. Oh, gitu. Makanya saya agak malam ini bos. Ya udah, nggak Udah apa-apa. undang mau silaturahmi. Ya, tadi juga sebetulnya wah kasihan udah kemalaman gitu kan. Iya tapi nggak apa-apa. Eh. Senang juga sih, udah lama nggak main kesini. Iya. Ini gimana nih masa pandemi begini nih? Ya gimana ya, memang kan kalau di masa pandemi ini kan ya memang kita harus mematuhi protokol kesehatan kan yang selalu ditetapkan Kalau dulu kan pemerintah. 3M tuh. Ya, kayak dulu 3M tuh kayak menjaga jarak, memakai masker, Dan mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir gitu. nah ternyata kan sekarang nggak cuma 3M ya, meningkat Iya, lagi. meningkat. Ya tambahannya apa yang dua? Yang kedua, ya tadi kan Yang tadi 3 udah. mencuci tangan, memakai masker, Iya. terus menjaga jarak, Iya. terus ada lagi menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Ya, mengurangi mobilitas. Mobilitas ya. Jadi aktivitas di rumah saja. Tapi sebenarnya nggak cukup 5M ya. banyak M. Banyak M. Misalnya nih ada lagi Iya. melakukan kegiatan olahraga. Yes. Ya minimal Setuju. jalan kaki atau gerak-gerak badan lah di pagi-pagi hari. Itu udah M yang keenam tuh. M. Terus ada lagi M lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung nutrisi gitu. Betul. Atau mungkin ya bilanglah kayak minum susu jahe juga boleh, Herbal ya, ya, herbal pasti. atau apa aja lah. Yang penting yang memang betul-betul menyehatkan. Bahkan yang paling utama ada ya itu yang mulia. Apa tuh M yang apa? Ya kita harus menyenangkan hati kita tuh harus Menjaga suasana hati. menjaga suasana hati. Artinya hati ini Iya. harus gembira ya kan. Oh. Kalau hati ini gembira kan seperti ya yang kita dengar itu kan bahwa hati yang gembira adalah obat Ada yang paling lagunya. manjur. Tapi itu benar loh. Jadi yang saya dengar Iya. di perusahaan-perusahaan besar di luar itu malah Iya. ada namanya terapi hati gembira. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebelum melakukan aktivitas itu mereka bikin kayak semacam lelucon. Iya. Mungkin stand up comedy. itu seru. Paling enak sebetulnya. Makanya sebetulnya yang dibutuhkan Iya. masyarakat ya pada saat Iya. ini adalah bukan kondisi yang membuat hati jadi gentar, membuat kondisi Iya. yang jadi takut, Jadi panik, khawatir, cemas. panik, cemas. Harusnya memang situasi, makanya kita bersyukur nih, berterima kasih sama teman-teman stand up comedy. Iya, setuju. Beberapa di antaranya ada anak Priuk tuh, Bang Guru. Siapa kira-kira? Namanya Marcel Widianto. Ini tetangga kita dekat sini. Boleh juga. Iya. Cuman saya belum sempat ketemu. Dia Marcel itu kan bapaknya Jawa, mamanya Batak. Wih, itu kalau Iya. di rumah pakai bahasa apa tuh? Ya itu dia udah mungkin bahasa gaul-gaul sini aja. Terus Iya. ada lagi Pak siapa Rahman Afri apa namanya. Artinya kan dengan orang menonton stand up komedi atau bernyanyi Iya. yang memang lagu itu betul-betul kita sukai. Soalnya saya punya pengalaman tuh Bro. Itu gimana? Boleh. Jadi gini, dulu saya pernah tuh saya kondisi tensi darah saya kan biasanya paling 110 120. Iya. Nah suatu ketika kapan itu tensi saya tinggi atas maupun bawah, akhirnya saya dibawa ke UGD kan, dibawa ke UGD itu kan tegang gini kan. Saya ingat, tiba-tiba saya teringat lagu itu, saya nyanyikan di hati dengan sambil hati ini memang bergembira gitu. Ya puji Tuhan, tidak beberapa lama memang setelah dikasih obat juga ya, tapi dengan menyanyi lagu tersebut terjadi perubahan yang betul-betul cepat. Lagunya apa? Ya itu tadi hati yang gembira adalah obat. Ya, itu padahal dulu kan sering dinyanyi juga sekolah minggu. Oh iya. Gimana kalau kita nyanyi? boleh kita coba ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati
tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Wah, jadi asik sekali. Ya, artinya hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur gitu kan. Setuju. Ya, artinya bagi teman-teman semua bisa juga mengganti lagu ini dengan lagu-lagu yang menjadi kesukaan. Iya. Ya, misalnya kayak ada yang penggemar, ya mungkin ada penggemar, kalau saya dulu kan saya penggemar The Beatles, Air Supply kan. Bahkan saya penggemar lagu-lagunya juga Engelbert Humperdinck tuh belum lama. Iya. Lagu-lagu lama, tapi memang kalau lagu yang ini adalah langsung kan menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, kan? Dan itu juga harus kita yakini. Iya, benar. Jadi jadilah seperti imanmu. Iya. Kalau para motivator nih bilang afirmasi. Penegasan, peneguhan dengan hati yang sungguh-sungguh bahwa itu akan terjadi buat kita. Sebenarnya kalau istilah di rohaninya iman. Nah, ngomong-ngomong soal iman, Bang Boru, kan kalau nggak salah itu ada juga ya apa namanya yang di masa Covid ini aman, imun, iman. Oh gitu. Iya. Jadi harus ada, ya harus punya iman ya tadi keyakinan tadi bahwa kita juga pasti memiliki tubuh yang sehat ya. Terus imun, ya memang imun itu timbul juga dari tadi ya, dari hati-hati yang pola makan juga. Bahkan sebetulnya juga menyangkut juga pola hidup sebenarnya. Ini kan saya kenal sekali nih. Pak Riston ini dari dulu saya kenal waktu masih belum nikah. Dalam 1 bulan sama-sama kaum muda ya. Iya, dalam 1 bulan itu pasti masuk rumah sakit. Oh iya, benar sekali. Padahal itu zamannya belum ada Covid, teman-teman. Dalam 1 bulan tuh pasti ada. Iya, kalau nggak di rumah sakit BPP, ya di rumah sakit mana. Tapi ini satu kesaksian nih. Saya mau tanya, apa rahasia sehat dari Pak Riston itu? Kok justru di Semarang orang ya, bukan kita sombong ya, banyak yang tumbang, tapi kan Pak Riston punya riwayat yang dulu kurang sehat tuh, sekarang itu kok malah kelihatan jauh berbeda gitu, 180 derajat. Itu boleh nih tipsnya nih, rahasianya gimana? Sebetulnya secara manusia saya juga nggak menyangka. Soalnya kan penyakit saya, kalau saya boleh sebutkan beberapa ya. Mitral insufficiency. Wah, ini bahasa medis aku. Kalau nggak salah itu tuh MI itu bahasanya arti jantung bocor. Waduh. Jadi saya tuh nggak boleh yang ada sifatnya ngangkat itu nggak boleh gitu kan. Terus ada lagi namanya apa ya, Crohn disease. Crohn disease itu apa ya? Kurang gizi gitu. Jadi kualitas ulceratif. Mungkin itu apa ya? Usus yang bocor kali ini. Usus yang bocor, usus yang apa namanya, itu bagian organ tubuh yang di dalam yang usus atau radang usus mungkin kayaknya bisa mengarah kepada kanker usus. Yang lain-lain sangat banyaklah kolesterol tinggi, terus diabetes juga, terus juga ada namanya asam urat, sampai ini bisa kaku ya kan. Bahkan yang lain-lain sebetulnya banyak penyakit. Nah, suatu ketika saya ada membonceng seseorang, saudara. Ini kesaksian ya. Iya, dia bilang begini. Bapak tua nggak nyangka ya sampai saat ini bapak tua masih hidup katanya. Iya. Nah, terus itu kok berani sekali. Ya iya, mungkin karena dilihat tadi yang Bang Dor bilang bahwa saya sakit itu udah sering, sampai tiap bulan gitu. Nah, makanya dia udah tahu apa namanya ya. Sebetulnya sakit itu memang dimulai waktu saya SMA. Iya. Jadi habis pramuka, saya tidur dengan pakaian basah, mulailah asma. Iya. Dan saya kalau napas begini nih. Tuh kalau kata orang tuh bengek ya. Bengek. Ada parah lah kayak orang mompaban aja. Jadi dia bilang itu, cuma saya bilang begini, ya itulah. Saya bilang bahwa sebetulnya yang mempunyai kehidupan itu adalah yang menciptakan kehidupan. Tuhan ya. Tuhan yang punya hidup saya ya Tuhan. Betul. Artinya kalau Tuhan belum bilang bahwa kembalilah kepadaku gitu kan, ya pasti kita tidak bisa. Nggak mungkin kita nyodorin. Iya, tidak bisa.
mau Ya artinya datang sesakit gitu kan. apapun kita, kalau Tuhan belum mengizinkan kita untuk kembali kepada, ya kita tidak akan bisa. Tetapi banyak juga memang orang Iya. yang memang mungkin tidak menderita sakit tiba-tiba meninggal. Iya, siapa Artinya, sangka ya. ya artinya kehidupan ini sebetulnya cuma kemurahan Tuhan. Iya, setuju. Ya siapa bagaimana lah kalau saya apalagi yang kalau kata di COVID zaman sekarang kan ada penyakit bawaan, ya Iya, kan ada ini. betul. Makanya saya memang kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Betul. Sama satu lagi mengucapkan syukur setiap Nah, itu bangun yang tidur. penting. Itu setiap bangun tidur ya mau tidur juga sebenarnya mengucap Iya. syukur bahwa kita Mengucap syukur dalam mengucap syukur segala dalam hal. segala hal. Terutama ya saya kan bersyukur ya Tuhan kok saya masih hidup gitu. Berarti kan ada sesuatu nih yang sebetulnya memang harus kita buat yang lebih baik lah dalam hidup ini. Artinya mungkin atau saya pernah dengar seorang pendeta bilang gini. Iya. Jadi kan ada seorang ibu, Iya. suaminya sakit. Hmm. Pak Pendeta katanya. Ya apa, Bu? Kenapa ya suami saya sakit-sakitan mulut kok nggak belum meninggal katanya. Itu berani amat. Iya, ya artinya karena memang mungkin dia juga udah lelah barangkali ngurusin suami. Sang istri ini, ya. Cuman kata Pak Pendeta itu tandanya Tuhan masih menunggu pertobatan dari suami ibu katanya waktu itu. Iya, bisa jadi. Iya katanya begitu. Memang kan ya kalau masalah penyakit kan kalau Tuhan tidak menyembuhkan, ya Tuhan menyelamatkan lah gitu ya. Jadi kalau tidak menyembuhkan berarti menyelamatkan. Artinya kami udah dipanggil menghadap Sang Pencipta. Iya dalam keadaan yang betul-betul memang Sudah berdamai. Berdamai dia artinya memang harus harusnya dalam kondisi yang memang bahwa akan berada di tempat yang terbaik. Sudah bertobat, Iya, betul. sudah berdamai dengan sama dan Iya. terlebih kepada Tuhan pastinya ya. Jadi itu keselamatan. Keselamatan. Nah itu kembali lagi tuh pertanyaan, kok masih hidup? Iya ada bahkan ada orang gereja ya Iya. nanya sama ibu saya gitu. Dia panggilnya berarti apa ya? Karena mamanya baru pengaribuan, berarti dia panggil nantulang, ya nantulang. Namanya Ya, baru, iya. Ya, Nantulang. saya nggak perlu sebutkan, dia bilang, Berarti Pariban. iya, Yang namanya cewek apa? laki. Oh laki, baik. Iya, udah bawa pakas, Amubur kan pasti kenal sama dia gitu. Oke. Dia bilang, saya nggak nyangka si Risto masih hidup kayak gitu. Iya, Kau ini berani sekali. iya, tapi makanya kalau dipikir-pikir lagi memang ya tidak ada yang perlu dibanggakan sebetulnya. Betul. Ya kan biarpun orang sekuat apa, banyak kan ya artinya kalaupun kita masih ada semua karena kemurahan Tuhan tentunya. Karena banyak juga kan ya saudara-saudara kita yang mungkin yang tenaga medis bahkan yang keamanan ataupun yang lain-lain secara fisik memang mungkin kuat ataupun yang lain lah nggak usah jauh-jauh lah yang ini tapi siapa sangka ternyata iya. mereka tiba-tiba itu Iya. sudah menghadap Tuhan ya. Iya. Jadi memang ya kita hidup ini banyak pengalaman. Kalau saya Iya. lihat ya, banyak pengalaman kejadian yang menyeramkan. Iya. Tapi jangan kita buat seram juga. Iya kan? Iya. Ya kita harus jaga juga suasana hati kita. Mengucap syukur dalam segala Iya. hal ya kan. Iya. Seperti tipsnya tadi kan mengucap syukur. Iya. Apapun yang kita dapatkan ini ya kita syukuri. Semua Iya. itu kan kembali kepada Tuhan. Iya. Terus hati yang gembira, menjaga suasana hati. Iya. Nah buat apa juga kita cemas, takut, ya kan? Iya. Itu hanya bumerang ya sebenarnya buat kita juga. Yang Iya. ada sakit tambah sakit, takut tambah takut, Iya. akhirnya ya jadi ya itu Memang kan. ya secara manusia sih ya memang siapalah Iya. kita yang gak gentar ya kan kondisinya. Bahkan apalagi kalau kita dengar kan di tempat kerja ada seperti ini, di lingkungan ada seperti itu. Iya. Oh, siapa itu? Si A. Itu bukannya masih muda orangnya yang badannya tegap itu. Iya. Iya, kata Kadang-kadang juga kan, lah dia kan rajin olahraga gitu. Iya. Tapi Iya. memang susah. Ya memang
tetap makanya harus jaga protokol kesehatan. Ya, Itulah itu betul. M-nya itu sebetulnya ada banyak. Sebenarnya banyak ya. Jadi Ada nggak banyak. hanya memakai masker, Iya, tidak mencuci tangan dengan sabun air mengalir, menjaga jarak, iya. menjauhi kerumunan. Kerumunan. Itu harus kita patuhi. Iya. Mengurangi mobilitas. Mobilitas. Tapi teman-teman, nah itu kita kan dapat M lagi tadi banyak dari sobat saya nih. Iya. Menjaga suasana hati. Menjaga suasana hati itu Terus, paling penting. Apa Ya lagi? mengkonsumsi baik makanan maupun minuman yang mengandung nutrisi lah tentunya. Artinya kalau bisa memang yang minuman atau makanan yang merusak tubuh memang harus dikurangi atau bahkan ditiadakan. Mungkin ada lagi nih saya tambahin. Iya. Membantu sesama yang kekurangan. Wah, itu udah. Nah itu kan dengan kita memberi kan Iya. itu lebih berbahagia Iya, benar. memberi daripada Iya. menerima. Itu M juga sebenarnya. Benar. Iya iya iya. Sebetulnya memang sangat luar biasa lah. Iya. Ya begitulah, jadi memang yang terpenting adalah hati ini harus dibersihkan sebenarnya. Jadi tadi aku ingat kata-kata tulang tadi itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu ada lagunya Ada sebenarnya. lagunya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Jadi itu betul. Iya. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Jadi Iya. bukan karena kita juga, woi, mentang-mentang kita atlet mungkin ya, imun kita kuat, rajin olahraga, enggak juga. Iya. Tapi ya tetap juga sih kita harus jaga kesehatan, Iya. olahraga, konsumsi makanan yang bernutrisi, Iya. ya kan? Ya terlebih itu tadi dari dalam ya, Iya. menjaga suasana hati. Iya. Itu betul sekali. Nah mungkin ada tips-tips yang lain nih. Ya kalau tips-tips yang lain memang apa ya, kalau saya lihat kan banyak juga memang kejadian COVID ini juga sebetulnya mungkin udah sesuatu yang mungkin menjadikan kita mungkin hidup kita bisa lebih baik gitu. Iya. Artinya begini, mungkin yang kuat akan merasa ngeri dengan kondisi ini. Iya. Ya kan padahal dia kuat sebenarnya, seperti tadi. Siapa tahu dia punya rasa ketakutan ya kan? Iya. Secara fisik kita lihat, wah ini kuat gitu kan. Tapi siapa yang tahu hati yang paling dalam? Ya memang sebetulnya gini aja, artinya Presiden Amerika aja bisa kena, Iya. Cristiano Ronaldo, Atlet. iya, Iya. mungkin atlet yang lainnya hebat. Ya memang tetap akhirnya memang ya mereka cepat juga lah penanganan ini. Iya. Bahkan salah seorang pengacara hebat di Indonesia sendiri ketakutan dengan adanya COVID ini, ya kan? Betul. Sampai kalau mau beli beli sesuatu dari luar semuanya harus direndam dulu. Direndam. Pakai sabun. Pakai sabun iya. Ya kalau dilihat kan. Iya. Nah, maunya memang COVID ini kalau kita lihat positifnya sangat banyak manfaatnya bagi ya ini kita ya, artinya yang sifatnya bukan cuma jasmani tapi yang rohani. Rohani mungkin ya. Karena memang kayak saya juga kan kita juga nggak tahu juga nih kalau misalnya seizin Tuhan kita kena COVID kan. Iya. Nah, tapi kan ya saya harus siap bahwa saya jangan takut gitu. Artinya saya paling ya terima kasih, artinya kalaupun kena memang seizin Tuhan, tapi kan untuk lebih menyatakan bahwa semuanya itu sudah ada yang
udah ada yang apa namanya yang maha kuasa lah yang mengizinkan terjadi lah. Hanya dari kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Protokol. Dan itu tadi dari diri kita, sebenarnya kontrolnya itu ada di kita. Iya. Kan yang tahu suasana hati kan kita sendiri. Iya. Dan juga jangan menjadi beban juga buat orang, ya kan, dengan cara nakut-nakutin Iya, benar. terus memberikan apa ya, cerita-cerita yang menyeramkan. Iya. Itu kan sama saja kita membuat orang lain itu down. Iya. Jadi intinya kita harus saling menguatkan juga, Saling ya menguatkan, kan. iya. Mungkin ya lewat konten ini kan sebenarnya kita memberikan ya semacam penguatan juga, atau sebenarnya 5M itu bagus, tapi ada beberapa M yang harus kita Iya. jalankan juga. Masih banyak lah. Ya, untuk kita lebih kuat lagi dan terhindar dari COVID ini. Begitu kan, Bos ya? Benar tuh. Tepat sekali Bang. Makanya juga barangkali apa ya namanya, unsur pertemanan itu harus semakin diperkuat di Silaturahmi. dalam berteman, silaturahmi. Artinya nikmatilah, apalagi kalau misalnya kayak kami yang udah usianya misalnya 50 tahun gitu kan. Udah di atas 50 Udah ya? 50. Seperti saya udah di atas 50, memang di tempat kerja juga diberikan kesempatan untuk lebih banyak WFH-nya kan. Iya. Tapi juga ya itu tadi, ya memang sedih juga sih kalau kita melihat ini saudara-saudara itu banyak Banyak yang kena ya? banyak, iya. Artinya tetap memang secara ininya kita harus menjaga tadi yang 5M atau 7M atau berapa M itu harus kita jalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Tapi memang semakin nyata bahwa Bang, hidup kita memang cuma kemurahan Tuhan sebenarnya. Yes, setuju. Cuma kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mau sama lah. Saya emang baru pernah berpikir begini loh. Iya. Ya dulu ya. Aduh ya Tuhan, paling umur saya cuma 48 kalau ngeliat kondisi penyakit Itu saya. terbersit gitu ya? Oh iya pernah, terbersit, saya udah begitu. Dan bahkan saya udah mengalami juga yang sakit yang namanya sebetulnya mungkin dibilang, saya udah ngeliat nih bahwa wah ini perjuangan antara hidup dan mati gitu di dalam waktu sakit dulu itu. Iya. Iya, waktu itu memang demam berdarah tapi trombositnya, jadi saya minum semua 1 tetes aja airnya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sampai sejauh itu? Sampai sejauh itu. Sampai bahkan waktu itu pernah mimpi juga sebetulnya. Mimpi yang Jadi saya saya tahu nih, kok badan saya begini-begini. Tapi ya kayak apa ya, inilah kayak perjuangan lah gitu kan. Itu sadar atau Ya makanya kemana ya, dibilang sadar, saya tahu, dibilang nggak sadar, memang saya lagi terbaring tuh sakit waktu itu. Itulah sepertinya apa ya, pokoknya merasakan lah gitu. jadi berpikir wah mungkin sampai 40. Dan nyatanya sekarang Enggak, dalam kondisi itu saya kan bermimpi nih. Jadi bermimpi apa namanya, saya naik masuk ke sebuah gedung itu runtuh. Tapi saya bisa keluar. Di gedung lain runtuh, keluar. Terus ombak bisa ada mungkin 4 meter kali. Tapi saya tetap selamat. Nah dari situ saya dengar ada lagu. Lagu itu pernah saya dengar yang nyanyi yang Berlin Panjaitan waktu itu. Kayak apa namanya? apa tuh lagu? Di sana kulihat terang, mata dan hatiku pun kulayangkan, tetapi tak kuasa aku melihatnya, sebab mulia kasih-Nya. Nyatalah Yesus Tuhanku yang telah menyelamatkan aku. Kalau nggak salah seperti itulah, kalau ini kira-kira kayak begitu lagunya. Gitu ya. Tapi memang saya dengar setelah itu tiba-tiba tak begini badan saya, terus mulai tuh dari situ trombosit naik. Gitu. Jadi timbul rasa harapan Oh, iya, untuk bangkit, harapan. ya kan, Iya. untuk sembuh. Ya.
Dan kalau saya lihat ini kan kita kan kenal udah lama sekali. Iya. Sebenarnya nggak ada perubahan secara fisik kalau saya lihat ya. Dari dulu udah begini-begini aja. Aduh. Itu kan itu sebenarnya susah loh teman-teman ya untuk mempertahankan kondisi fisik yang udah berapa tahun dari tahun 90 ya. Bahaya, udah lama lah. Udah lama lah. Udah hampir 30 tahun begini-begini aja nih. Ya, itu pasti tadi ada ya. perubahan, cuman memang ya perubahannya pasti ada lah. Cuman memang Ya nggak terlalu signifikan. iya, memang bersyukurnya ya sampai ya banyak juga teman tuh kok rambut disemir ya, katanya. Ya. Enggak, harus semir. Ini asli beneran. Ya asli, artinya kalau disemir kan harusnya ini semir juga dong. Kalau misalnya kan pasti biasanya jenggot malah yang nggak bisa ngebohongin. Tapi iya, Iya. ubannya mah. Itu tadi kemurahan Tuhan tadi. Jadi uban itu nggak ada. Kalaupun ada itu satu-satu teman-teman. Oh iya, masih ada sih. Ada satu-satu dan nggak terlalu. Dengan seusia sobat kita ini kan udah 50 berapa sekarang? Kemarin 17 Februari saya 25 tahun. Tuh, 52 kan? 52 tahun. Itu kalau sekarang tuh pensiun kan 57 ya? 56. 56. Kemarin udah ikut Purna Bakti. Iya, jadi artinya udah persiapan masa Iya, pensiun. persiapan